Saya adalah seorang satpam di sebuah kompleks perumahan dan juga seorang perjaka berusia 30 tahun. Orang di depan saya ini adalah salah satu dari sedikit teman baik saya, namanya Dazi. Dia adalah seorang perjaka yang hampir 30 tahun. Ngomong apa sih kampret? Ayah saya meninggal ketika saya masih remaja. Rumah ini dibeli dengan uang santunan dari ayah saya. Ayah saya sebelumnya bekerja di perusahaan sekuritas. Setelah ayah saya meninggal, para kerabat sering mengatakan hal-hal buruk di depan ibu saya. Dazi, sekarang kamu kerja di mana? Saya kerja sebagai satpam di Taman Longmen. Jadi satpam ya? Oh iya Dazi, kamu lulusan universitas mana? Saya lulusan diploma. Kamu lulusan diploma ya? Kalau begitu kamu kalah sama adikmu, lihat adikmu. Baru lulus S2, kamu harus belajar dari adikmu. Ibu jangan bilang begitu, kakak saya kerja sebagai satpam itu bagus kok. Semua itu tidak penting. Saya tidak mengharapkan anak saya kaya raya. Asal dia selamat dan sehat saja. Ibu saya memang tidak mengharapkan saya kaya raya. Dia hanya ingin saya bahagia. Meskipun tinggi saya hanya 170 cm dan berat 180 kg. Tapi saya punya pacar cantik. Saya juga tidak tahu apa yang dia lihat dari saya. Dia selalu setia bersama saya tanpa mengeluh. Tapi, dia sering mendorong saya. Satpam kampret. Saya dan Kian-Kian sudah pacaran selama 2 tahun, tapi belum pernah melakukan hubungan yang lebih dalam Kian-Kian. Sudah lama kita bersama, apa kita harus melangkah lebih jauh, lebih dekat? Deh dekat apalagi, tidur aja lagi, kesal nih. Saya adalah pria yang jujur dan baik hati, berusia 30 tahun tapi belum berhasil. Kamu benar-benar sampah. Saya punya 2 hobi. Satu adalah minum. Dan yang lainnya adalah membaca. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan buku-buku tentang saham. Tapi sepertinya saya tidak bisa memahaminya. Kamu sampah? Masa kamu pikir kamu jago saham? Saya pikir hidup saya akan berjalan biasa saja. Sampai suatu hari saya pulang lebih awal. Mengubah keadaan saya. Hari itu cuacanya cerah, langit biru dengan awan putih. Pemilik rumah hari ini juga sangat ramah. Manajer kami hari ini memenangkan loter 5.000 yuan. Suasana hatinya sangat baik. Membiarkan kami pulang 1 jam lebih awal. Di perjalanan pulang, saya menemukan kucing hitam kecil yang terluka. Mimi. Terluka. Mimi, ayo. Ayo kita periksa lukamu, di mana kamu terluka, Mimi. Saya pikir hari ini akan menjadi hari yang sangat menyenangkan. Sampai saya membuka pintu kamar tidur. Saya melihat adegan yang hanya ada dalam drama pendek. Pacar saya dan teman dekat saya sedang bercinta. Saya tidak menyangka plot yang begitu klise bisa terjadi pada saya. Dan tidak menyangka kata-kata pacar saya. Kenapa kamu pulang lebih awal? Saat itu saya terkejut oleh omelannya. Kamu pulang lebih awal tidak bilang-bilang. Betapa canggungnya adegan ini. Saya hanya berdiri di sana memeluk kucing hitam kecil itu. Saat itu otak saya kosong. Saya tidak tahu apakah saya harus marah. Saya dia kamu. Baiklah, saya juga tidak tahu harus berkata apa. Wanita yang paling saya cintai dalam hidup saya. Berpisah dengan cara seperti ini. Kenapa kamu terlihat murung? Saya putus dengan Kian-Kian. Kamu putus karena apa?
Kenapa katakanlah kenapa kamu tidak bilang? Kamu tidak bilang siapa yang tahu. Kian-kian selingkuh dengan saya. Siapa yang selingkuh? Dazi. Bukannya dia teman dekatmu. Orang macam apa ini, kamu berteman dengan siapa? Saya sudah mengurung mereka di dalam rumah Dazi. Saya tidak berani melawan Dazi. Saya pengecut, saya bahkan tidak berani mengedipkan mata. Dazi. Kamu bisa tidak menangis, kamu menangis saya sedih. Kamu bisa cerita ke saya, ini membuktikan. Kamu benar-benar menganggap saya sebagai saudara. Maka saya juga akan cerita ke kamu. Masih ingat Lily? Ya. Dia juga selingkuh dariku. Aku bilang ya cowok nggak boleh jadi anjing peliharaan. Kita berdua benar-benar nggak gampang ya. Hari-hari selanjutnya aku bakal hidup dalam kebingungan. Karena pacarku. Mantan pacarku. Mengambil semua uangku. Bahkan ngelebihin limit kartu kreditku, 50 juta. Aku terpaksa menyewakan rumah. Satu-satunya yang menemani kucing hitam yang aku temukan. Kucing hitam itu jadi satu-satunya harapanku. Tapi kadang aku merasa, kucing ini aneh. Tapi di hari ini, aku menggendong kucing hitam itu jalan-jalan. Aku kira hidupku bakal tenang lagi. Sampai aku tersambar petir. Saat aku bangun, aku sudah di rumah sendiri. Aku nggak tahu apakah aku benar-benar tersambar petir atau cuma mimpi. Aku juga nggak tahu siapa yang nyelamatin aku. Aku kira ini semua cuma mimpi. Tapi di tubuhku, bekas sambaran petir masih ada. Sejak itu aku nggak pernah lihat kucing hitam itu lagi. MA. Anakmu lagi nggak ada masalah kan? Nggak kok. Kemarin malam aku mimpi. Mimpimu jadi dewa. Jadi dewa. Kalau nggak ada masalah sih uangnya cukup nggak? Cukup kok MA. Oh kalau gitu aku tenang. Tiba-tiba aku sadar aku tersambar petir. Di internet bilang orang yang tersambar petir bakal punya kemampuan khusus, jangan-jangan aku juga bisa punya kemampuan khusus. Apa aku bakal jadi super kuat?
Atau punya kemampuan menyembuhkan diri. Ah, udahlah. Atau aku bisa kayak. Kamu ngapain sih nggak waras ya? Gak juga. Jangan-jangan aku bisa terlahir kembali. Hidupku udah cukup baik, udahlah. Gak usah terlahir kembali. Sia-sia aja tersambar petir, gak ada gunanya. Tapi aku menemukan bahwa setelah disambar petir, seperti ada yang menyala. Dulu membaca buku tentang saham hanya hobi. Tapi sekarang sepertinya aku benar-benar mengerti. Halo, tadi aku yang meneleponmu. Oh, kamu perawat? Ya, aku sempat datang saat jam istirahat makan siang. Jadi nggak sempat ganti baju. Rumahnya memang agak tua. Ini peninggalan orang tuaku. Secara keseluruhan cukup bersih kok. Oh, jadi kamu pemilik rumahnya ya? Rumahnya memang bersih. Tapi jika disewa barengan pria dan wanita, rasanya kurang nyaman. Gak apa-apa kalau kamu yakin mau sewa. Aku kasih diskon harga sewanya. Baiklah, lihat-lihat dulu deh. Apakah kamu sengaja bikin rumah ini begitu bersih karena ingin disewakan? Bukan, aku memang orangnya suka kebersihan. Kamu ketawa apa maksudnya? Kamu tampak nggak terlalu bersih juga kan? Gadis kecil ini menarik juga cantik banget. Tapi kenapa mulutmu begitu pedas? Jadi kamu sewa atau enggak? Kalau mau sewa bicara baik-baik sama aku. Lupakan, aku nggak jadi sewa, kamu pergi saja. Pergi ya pergi. Aku kira tidak ada yang berubah setelah disambar petir. Tapi tubuhku kayaknya mengeluarkan semacam aroma aneh. Bau ini sepertinya bisa membuat orang merasa jatuh cinta. We were 17 but he was sweet. And it was true still LD. Ciao sei just kneu. Ada apa denganmu? Ayo pergi. Mau memeras ya? Seorang perawat berani melawan satpam? Perasaan yang sangat aneh. Adik kecil, kasih nomor kontak dong. Jangan takut, om ini baik. Sini biar om periksa tubuhmu. Jangan sentuh aku. Apa yang kalian lakukan? Bocah gemuk, urusan apa kamu di sini? Cepat minggat. Mau kuhabisi kamu? Sayang,
Kenapa nggak menahan dia? Suami mereka jahat. Iya, Dia pakarnya. iya, Namanya siapa? iya. Urusanmu apa? Suamiku itu polisi khusus. Polisi khusus. Kau pikir aku tidak bisa baca? BOAU. An penjaga keamanan. Suami, ngapain kamu bicara sama mereka? Ayo pergi. Kaliu kamu baik-baik saja Kaliu. Tangkap si buah itu. Sudah lepas, sudah lepas. Aku tinggal di lantai atas. Kamu tinggal di sini ya, daerah ini memang kurang aman. Aku Ayan hari ini, terima kasih. Masalah kecil aku pulang dulu ya. Kamu harum mau naik ke atas. Jangan deh. Kenapa takut? Aku punya niat jahat. Aku takut kamu ambil botol bir rampok aku. Tenang, naik ke atas. Naik ke atas dong. Kamu pulang saja. Kamu ngapain? Kuncinya mana? Kamu ada kunci cadangan. Ini uang sewa 3 bulan kontraknya nanti saja. Apa yang terjadi? Aku lupa bawa topi. Zizi, Kak Liang, kamu datang. datang seperti biasa. Hari ini yang makan tidak banyak. Akhir pekan orangnya sedikit. Hari-hari ini kenapa tidak lihat kamu? Ceritanya panjang. Kak Liang, kamu harum. Tidak apa-apa. Lihatnya kamu hari ini kurang bahagia. Baru-baru ini ada masalah sudah lewat. Kamu bagaimana akhir-akhir ini? Biasa saja. Mantan suamimu masih ganggu kamu. Aku tidak bertemu dia kalau bertemu aku. Pergi Zizi. Baik Kak Liang, hati-hati. Apa kamu buta ya? Kenapa kamu datang lagi? Bukankah aku baru saja memberimu uang kemarin? Uang kemarin sudah habis, kasih lagi sedikit. Tidak ada. Cepatlah, aku tahu kamu punya.
Tidak ada. Hari ini aku lihat bisnismu lumayan bagus kan, kasih aku ponselmu. Tidak ada. Kasih atau tidak kasih aku, jangan memaksaku memukulmu. Tidak ada. Kasih aku, ngapain lihat-lihat. Tidak ada. Apakah kamu bisa mengendarai mobil? Jelas-jelas salahmu tapi kamu masih menyalahkan aku. Lihat betapa imutnya dia. Bukan begitu bicara dengan wanita. Apa yang kau katakan tentang dia? Apa hubunganmu dengannya? Ngapain narik aku? Tenang-tenang, jangan berantem gendut. Dengar, cepat pindahkan mobilmu, aku sibuk nih. Kamu tidak boleh pergi. Kenapa aku tidak boleh pergi? Gadis. Jangan berpura-pura. Dia memeras aku akan panggil polisi. Kamu tidak boleh pergi, aku tidak boleh pergi, panggil polisi. Gimana dengannya? Gadis, apa kamu baik-baik saja gadis-gadis? Liang Zi, hati-hati dia ngerayumu. Pertama-tama harus menyelamatkan orang. Bagaimana cara kamu menyelamatkan? Napas buatan. Apakah kamu bisa? Kalau tidak, biar aku saja. Siapa kamu? Aku satpam kompleks kita. Tadi kamu pingsan kan, dokter bilang tidak apa-apa. Aku tidak tahu di mana rumahmu, jadi aku bawa kamu ke sini dulu. Maaf ya, aku ingat sekarang, terima kasih. Wah, hebat juga kamu. Pahlawan penyelamat gadis cantik ya. Dia adalah perawat yang tinggal di sebelah Ayang. Saat aku pulang hari ini, aku mendengar Bibi dari lantai bawah bilang, kamu melakukan napas buatan hari ini. Lumayan banyak yang bisa kamu lakukan. Ini bukan karena. Sudah tidak sempat lagi aku tambahkan kamu di WeChat ya. Nanti aku cari kamu, ada urusan. Ah, sudahlah, lain kali saja, bye. Nanti aku hubungi kamu ya. Halo, siapa ya? Halo. Masalah kecil aja. Gak perlu. Oke, mau kemana? Kamu cari aku ada apa? Sebenarnya, aku agak malu ngomong. Kamu lihat deh pacar aku belakangan ini. Uang aku semua dia tipu habis aku belakangan. Keuangan aku memang lagi. Gak, aku gak mau minjem uang. Gak minjem uang ya terus kamu. Aku sebenarnya pengen kamu pura-pura jadi pacar aku. Pura-pura jadi pacar. Kemana? Ke rumah aku. Ke rumah kamu. Rumah kamu kan bukan di Myanmar Utara ya? Gaga? Terus kenapa kamu cari aku? Soalnya waktu aku pingsan dulu, aku mimpi tentang kamu. Dan mimpinya itu aneh banget. Gak minjem uang ya? Ga? Kamu bikin aku kaget. Bantuan kecil aku bantu ya? Oke. Fangling, rumah kamu di Blok C Gedung 6 ya? Gak mungkin kamu kayak gitu. Kamu masih naik Volkswagen ya, aku udah di depan rumah kamu. Oke.
Halo, Apakah ini Bapak Zeng? iya. Silakan masuk. Ayah ibu aku perkenalkan. Ini pacar aku Zheng Junliang. Halo Om Tante. Kamu bawa hadiah juga ya? Gak usah. Gak usah ngapain dikeluarin gak apa-apa. Datangnya agak buru-buru. Air Kuoto ini enak banget waktu bapak aku masih muda. Suka banget minum ini. Kamu suka dia apa sih, tunjukin dong. Dia, Gak apa kalau nggak bisa ngomong gak apa-apa. kamu pikir kamu punya apa yang bisa disandingkan sama Fang Ling? Mama kok bisa ngomong begitu? Sama siapa aku pacaran itu hak aku. Aku nggak mau pernikahan aku didasarkan sama kepentingan keluarga. Dan pernikahan politik. Ini bukan urusan kamu. Aku nggak peduli kalian kalau maksa aku buat putus sama Ali. Aku bakal bunuh diri di depan kalian. Gak usah. Kalau gitu aku tanya, kamu punya tabungan berapa? Kamu tahu nggak makan di rumah kita habis berapa? Kamu siapin berapa mahar buat nikahin Fang Ling kita? Nggak tahan sama kalian Ali, ayo kita pergi. Dah Om Tante. Oke, aku balik bentar. Aku kebetulan mau balik ke kantor. Aku anterin. Ada apa sih? Saham A yang dulu beli jatuh parah. Dari bull market jatuh ke bear market, kamu buruan jual aja. Kalau nggak pasti rugi besar. Aku rasa bisa ditunggu dulu. Kamu kerja apa? Aku satpam. Kamu satpam ngomongin apa saham? Kamu pernah main saham? Gak, tapi baru-baru ini saham jatuh parah. Kayaknya karena harga properti anjlok, saham ikutan anjlok. Justru aku rasa sekarang harus beli lebih banyak lagi. Sekarang saham lagi anjlok. Cuma karena panik aja sampai overreaction. Jatuhnya terlalu parah, banyak industri yang gak ada hubungannya sama properti juga ikutan kena imbas ini saatnya. Saham punya nilai investasi yang bagus banget. Dana buat beli di harga terendah bakal mulai masuk. Tapi juga nggak bakal langsung naik gede setelah jatuh parah. Tapi bakal ada proses konsolidasi dulu, baru naik pelan-pelan. Terus tergantung sama faktor lingkungan lain. Bull market bakal muncul lagi. Gak nyangka kamu meskipun gak pernah main saham. Tapi malah lebih ngerti daripada aku. Cuma pendapat aku aja sih, ngomong asal. Orang yang nggak pernah main saham ngomong gitu. Masuk akal nggak sih kalau kamu bener? Ini bakal jadi lelucon yang gede banget. Aku percaya sama dia. Aku kasih tahu kamu udah melanggar hukum. Gak usah ngomong sama aku udah laporin kamu. Berani benernya ancam aku. Ayo, kamu tahu alamat rumahku gak? Kamu tahu gak rumahku di mana? Juara nasional bela diri campuran. Berani-beraninya ngecutin telepon gue. Aliang. Diam aja, gue pernah nyinggung. Calo pendaftaran rumah sakit itu mereka udah masuk rumah gue, udah nelpon polisi. Ayo kita sembunyi dulu. Calo apaan sih, takut-takut? Jangan remehin mereka kemarin. Udah nusuk temen gue, ayo bangun. Calo seberani itu ya? Ayo bangun. Sembunyi di mana? Sembunyi di bawah kasur cepetan. Cepetan ngapain sih? Cepetan masuk. Mereka udah masuk rumah. Kejepit. Wanginya enak banget. Gue kejepit, bokong gue kejepit. Kok kamu wangi banget sih? Gue bilang gue kejepit. Cepetan dorong.
Dasar sembunyi. Kenapa? Dia tusuk bokong gue. Untung bokong kamu tebal gak sampai kena tulang. Emang kamu bisa gak sih? Ya iyalah gue kan perawat profesional. Gak bisa kita ke rumah sakit aja. Ke rumah sakit apaan sih, luka kamu kayak digigit nyamuk aja. Dasar cerewet. Mau gak kamu juga digigit nyamuk? Kamu kayaknya gak kesakitan ya. Fang Ling, Gue dengerin saran kamu, saham gue naik 5 kali lipat. Kamu lagi ngapain? gue bentar lagi pulang kerja. Dateng ke gue yuk, kita lagi ada pesta nih. Pesta. Gue gak ikut deh, gue baru masak mie. Ayolah dateng aja, di sini banyak makanan enak. Oke deh. Pesta-pesta apaan? Gue pakai baju apa ya? Gue punya. Tuh baru gue ambil dari adik ipar gue. Belum gue pakai buat kamu aja deh pasti. Bikin kamu jadi yang paling keren di pesta. Jangan bohong ya. Apa yang kamu lakukan di sini, kenapa belum bekerja? Saya sudah mencari kamu lama-lama, kok kamu di sini? Saya sedang berjemur. Ayo ikut saya makan. Tidak makan. Sejenak. Wah, kamu Satpam Seng Juliang ya. Kamu tidak bertugas kok kamu di sini, apa kamu diam-diam? Menerima pekerjaan sampingan. Siapa dia? Dia tidak apa-apa. Nanti kamu lihat bagaimana saya menghadapimu. Mendekat, ayo selanjutnya. Mari kita sambut anak paling keren di tempat ini, Ning Haoyu. Tuan Muda Ning. Sangat tampan, selanjutnya, mari kita sambut wanita utama pesta ini, Nona Fang Ling. Naik ke atas. Fang Ling, kamu ngapain sama bartender? Datang sini. Halo, saya adalah putri grup Fang. Kamu pegang tangan bartender, apa maksudnya? Pegang tangan orang kaya. Dia pacar saya. Kalian pernah tidur bersama? Kok kamu bicara begitu jorok? Kamu boleh bilang saya tapi jangan bilang Fang Ling. Baiklah, bilang kamu saja. Saya dengar dari Kian-Kian. Di bawahmu ada sedikit masalah, kamu begini. Kamu di depan kami semua, lepas celanamu. Kita periksa bagaimana. Lepas. Kalian gila ya?
Saya Ning Haoyu. Saya Zheng Junliang. Saya tahu dia siapa. Saya tidak kenal dia. Dia terlalu gugup. Lupa kita sudah kenal dekat. Zheng Junliang, saya tunggu di atap ya. Nona, apa kamu salah orang? Kak Liang, aku kangen kamu. Badanmu bau apa? Masih ingat aku? Kamu siapa? Tidak penting. Kamu harum sekali. Bukan cewek, dari mana kamu kenal aku? Coba tebak. Udah selesai ngobrol belum? Dia siapa? Dia cuma satpam kecil. Kamu bercanda ya bercanda sama aku. Aku ini anak perusahaan Ning kalah sama satpam. Aku juga bingung cewek sekarang. Kok suka sama orang gemuk? Di toko bakso ada cewek cantik. Kira-kira dia deket sama dia. Ning Xiao, aku ngerti kamu kan suka. Cewek baju merah itu kan aku yang urus. Aku punya muka. Ling Er udah balik. Kok kamu di sini? Apa bilang suruh aku sering-sering mampir? Jangan buang-buang tenaga. Aku nggak akan sama kamu. Kok kamu ngomong gitu cepat minta maaf sama Haoyu? Nggak usah, kita kan udah keluarga. Kayak yang kita bilang cepat-cepat tanda tangan kontraknya. Aku duluan ya. Nggak usah diantar. Aku bilang lagi aku nggak akan sama Ning Haoyu. Kamu harus nikah sama Haoyu. Cuma dengan kita nikah, ayah Haoyu baru mau kasih kita order 2 miliar. Biayain perusahaan kita, kamu pikir itu kan kerja sama kita yang kuat. Kalau 3 bulan lagi, kita nggak dapat order itu, keluarga kita bisa hancur. Jangan sampai kamu korbankan anakmu ada ayah kayak gitu. Kasihan sama ayah. Ayah mohon kalau kamu nggak setuju. Ayah hancur. Keluarga kita bisa hancur. Kamu ngikutin aku terus, kenapa udah malam cepat pulang? Aku nggak mau kamu kemana aku ikut. Aku nggak punya uang. Nomor telepon rumahmu berapa? Aku telepon rumahmu. Aku nggak punya telepon. Kamu ada masalah kejiwaannya. Ayan. Aku baru pulang kerja malam. Makan malamnya kebanyakan, kamu udah mau balik. Mau makan bareng? Oke. Ayo pergi. Jadi kamu mau bawa cewek ini pulang ke rumah ya? Meskipun kamu pemilik rumah, aku juga harus memikirkan keselamatanku. Sekarang kamu mau gimana? Aku juga mau suruh dia pulang tapi dia nggak mau. Ditanya nggak jawab-jawab. Jadi maksudmu kamu mau biarin dia tinggal di sini ya? Kalau gitu aku tinggal di kamar mana? Santai dulu, makan dulu, makan dulu, ayo ayo.
Ini enak, ini enak. Kamu ngikutin aku terus kenapa sih? Aku suka aja. Kamu pakai baju sedikit mau godain siapa nih? Badan aku bagus mau pakai baju berapapun terserah aku. Kamu bisa pakai baju lebih sedikit nggak bisa? Masa nggak bisa kalau gitu lepas aja? Lepas kamu nggak berani ya? Kamu dulu yang lepas kamu dulu. Kalau kamu lepas aku lepas. Kamu dulu. Gimana ya, aku udah kenyang, aku pulang dulu ya. Duduk dulu kamu. Dia nggak lepas kamu jangan harap bisa pergi. Lepas kamu lepas. Kamu takut apa sih lepas aja. Malam ini kamu tidur di sini. Besok pagi langsung pergi, jangan ribut lagi ya. Aku takut tidur sendirian. Aku. Maljini matiin lampu. Kamu ngapain? Aku takut tidur sendirian di gelap. Aku juga takut gelap. Lihat nih yang aku bikin pagi ini baru digoreng. Baru digoreng. Enak nggak makan lagi satu. Lihat aku cantik nggak? Ini lucu banget. Telur dadar. Ayo makan satu harus habis. Makan punyaku dulu. Makan yang banyak ini. Kamu muntahin punyanya makan punyaku. Gak boleh kamu muntahin punyanya punyaku dia muntahin makan punyaku. Punyaku enak kenapa enak? Kamu muntahin enak nggak jangan muntahin. Kasih dia napas dulu. Makan punyaku. Punyaku enak. Kamu siapa? Halo Nona, ini adalah Tuan Hao-yu. Ingin mengundangmu makan malam. Siapa Hao-yu itu? Putra sulung orang terkaya di kota kita. Sangat kaya. Tidak mau. Aku ingat dia. Lagi pula sekarang aku tidak ada acara. Kalau begitu aku akan pergi. Lihat orang yang pintar. Tunggu sebentar. Ada seorang wanita lagi mau ikut. Kamu pergi sana. Tuan Ning, tamu Anda sudah datang. Silakan ke sini. Perkenalkan bagaimana panggilannya. Xiao Weiba. Nama yang lucu. Aku perkenalkan lagi, ini adalah bos perusahaan Qiangsheng Ning Hao-yu. Kalau tidak bilang aku kira dia anak KTV. Tuan silakan duduk. Tuan Ning duduk. Duduk, aku ada sesuatu untukmu. Xiao Weiba sekarang masih tinggal di rumah Seng Juliang. Ruangannya sangat sempit. Lihat bukan? Di sebelahnya kompleks villa itu, milik keluarga kami. Ajak Nona Xiao Weiba melihat suka yang mana.
Kasih dia aku. Suka menghabiskan uang untuk berteman. Hebat dengar tidak? Ada yang penting Tuan Hao-yu. Yaitu perusahaan Qiangsheng. Mereka berencana masuk ke industri film. Ingin menjadikanmu bintang film asal kamu setuju. Aku suka tinggal di rumah Kak Liang. Lagi pula aku tidak tertarik dengan industri film kalian. Bukan apa yang lebih baik dari si gendut itu. Dia gendut. Gendut lucu sekali. Tidak ada yang lain. Aku suka dia sebagai orangnya. Dia berubah seperti apapun aku tetap suka. Tidak benar waktu kita bertemu. Aku pikir kamu orang yang pintar. Kenapa kamu bicara ngawur? Kamu mau apa? Aku datang ke sini cuma mau kasih tahu kalian. Jangan ganggu Bang Liang lagi. Kalau aku ketemu ada yang ganggu lagi, aku bakal bikin kalian susah. Katanya kamu punya pengaruh di sini semuanya udah diatur. Tuan muda kali ini. Bukan Ning Xiao kamu. Bukan. Kenapa kamu sering mengeluh? Ganggu aku baka buku. Tahu nggak? Dazi akhir-akhir ini banyak cewek nempel sama aku. Kamu? Cuma satpam. Beneran mereka bilang aku punya bau wangi aneh. Aku nggak bisa cium, bantu aku cium. Pergi. Bantu aku cium, ada bau apa? Pergi. Kamu cium nggak? Bau apa? Siapa? Panggil si gendut keluar. Tahu nggak kamu udah ganggu siapa? Ning Hao Yu. Anak orang terkaya di kota berani ganggu. Hao Yu bilang suruh aku. PHK kamu, kita kan teman kecil. Aku kasih tahu aja ya. Xiao Hei, dan serah terima sama dia. Setelah ini kamu yang tanggung jawab bukan? Kalian ngapain? Kontrak kerja. Perusahaan nggak bisa PHK orang sembarangan. Dia bisa lapor kalian. Gimana? Mau ikutan dipecat ya? Kamu pikir kamu siapa? Manajemen kompleks ini punya bapakku. Kamu pikir aku siapa? Aku siapa? Sudahlah. Mau keras lagi? Teriak lagi? Cepat pergi. Takut ya? Aku nggak bakal pecat kamu. Kalau kamu dipecat, siapa yang mau aku ganggu? Kerja baik-baik di sini. Masih banyak yang bakal kamu alami. Main sama pacar kamu ganggu kamu. Udah jangan ngomong lagi. Halo Pak. Kartu kredit Anda sudah jatuh tempo. Aku tahu. Kalau telat bayar bisa pengaruhi kredit Anda, tolong bayar tepat waktu ya. Oke. Ning Xiao ini dia. Mau. Nenek ini ibunya. Keluarganya hanya punya satu gerobak gorengan ini. Tidak punya latar belakang apa-apa. Kenapa ya? Apa-apa kenapa ya? Kenapa semua gadis suka? Si gemuk itu, aku kalah di mana? Entahlah. Anjing. Lihat baju yang kamu pakai. Seperti emas saja. Menyilaukan, sampai warung Bibi ini tidak ada tetangga yang datang. Dari kecil kamu begini. Bibi sudah lihat ada masalah moral pada dirimu. Bibi tidak salahkan. Kalau kamu tidak mau makan, pergi saja sana. Dengar, aku menghormatimu dan memanggilmu Bibi. Tapi perhatikan cara bicaramu ya. Dari kecil sampai sekarang, kamu sudah hormati siapa? Pergi sana.
Bukankah kamu bilang kamu punya pengaruh di sini? Hormati yang tua, sayangi yang muda. Aku bilang kamu ini memang pantas sial. Lihat dia pakai baju sebagus itu, toko tuanya 26 tahun bisa makan gorenganmu. Kedepannya perhatikan cara bicaramu. Menyingkir kau. Baru dikritik sedikit sudah marah. Lihat anakmu sudah lama masih jadi satpam busuk. Lihat anakku, dia pegawai negeri. Anakku memang hebat, jadi satpam. Kenapa? Satpam itu melindungi keamanan lingkungan kita. Ya Tuhan. Sudah, lihat umur segitu. Masih sering minta uang padamu. Uangmu habis diambilnya. Aku cuma punya satu anak. Aku senang membelanjakan untuknya, kau belanjakan saja. Kau belanjakan saja untuk anakmu yang idiot nanti. Tulangmu akan dimakan habis. Siapa yang kamu bilang idiot? Anak siapa yang idiot? Anakmu yang idiot. Bagaimana bisa bicara begitu pada ibuku? Masih mau berbisnis atau tidak? Jangan rusak ya. Nak, kenapa kamu datang? Kenapa tidak telepon dulu? Apakah kamu kehabisan uang lagi? Ibu dapat lagi. Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihatmu. Aku ini jangan terus-terusan bertengkar sama mereka. Biarkan mereka ngomong aja. Gak boleh, siapapun gak boleh ngomong kasar sama anakku. Aku ada urusan bentar lagi, aku duluan ya. Next time kasih tahu mama dulu kalau mau datang. Kamu udah makan malam belum? Sudah, Ambil sate dulu sebelum pergi. aku duluan ya. Nak, kamu baru-baru ini ada masalah sama siapa lagi ga? Kenapa? Gak ada apa-apa, cuma agak khawatir aja. Kalau gak ada ya udah. Iya, aku duluan ya. Kamu kerja jadi satpam sebulan dapat 3.000 ga? Kamu jadi satpam kapan bisa dapat pacar? Kamu punya tangan kaki cari kerjaan lain gak lebih baik? Mau jadi satpam aja? Kerjaan satpamnya udahan aja, tante cariin yang lebih bagus. Mas, kamu bisa nyetir ga? Mending ikut aku jadi sopir aja. Aku bersumpah. Gak akan biarin mama aku tersakiti lagi. Kasih aku uang. Gak ada. Kasih aku uang. Aku gak punya. Gak ada uang, gimana aku main? Lepasin dia. Si brengsek yang rusak rencana kita kemarin. Kenapa selalu ada kamu ya? Pahlawan penyelamat ya. Aku bukan pahlawan, aku Zheng Junliang. Jen apa Liang? Zheng Junliang. Jin apa Liang? Bahasa Mandarin kamu bermasalah ya. Pukul dia. Jangan dipukul, jangan dipukul. Pergi sana. Kasih HP-nya. Kasih sini. Kalau lain kali kalian cari sisi lagi. Aku ketemu kalian sekali, aku pukul kalian sekali.
Pergi sana. Kalian ingat ya aku ini satpam. Zheng Junliang. Cepat pisahin si brengsek ini. Tolong gila. Pergi sana. Tolong. Gila-gila. Aliang-aliang, kenapa kamu? Aku tidak akan jadi orang bodoh lagi. Aku ingin jadi orang yang dihormati. Aliang? Makanan sudah siap, mau makan nggak? Fangling, kamu tahu nggak tentang grup Shengda? Sekarang kondisinya gimana? Perusahaan ini termasuk perusahaan yang sedang naik daun. Sekarang valuasinya tinggi, mereka terutama memproduksi baterai untuk mobil listrik. Ini dia. Aku sudah menyelidiki perusahaan ini dan menemukan. Ada masalah besar aku menemukan. Ada perusahaan lain yang berusaha menjatuhkannya. Aku juga sudah ke sana untuk memeriksa perusahaan itu. Mereka memang tidak punya bisnis terkait. Semua ini menunjukkan itu hanya perusahaan kosong. Di pasar saham, menjual saham adalah menjual saham yang kamu pegang pada harga yang lebih tinggi. Dan membelinya kembali saat harga rendah. Dan mendapatkan keuntungan dari menjual tinggi dan membeli rendah. Ketika investor merasa sesuatu akan turun harganya di masa depan, maka dia akan menjualnya terlebih dahulu. Dan membelinya kembali saat harganya turun untuk mendapatkan selisih. Jadi sekarang aku butuh uang untuk bekerja sama dengan perusahaan besar itu dan menjatuhkannya. Dengan begitu aku bisa untung besar. Kamu ngapain di sini udah beberapa hari? Apa urusan kalian aku di sini? Cepat pergi-pergi. Napa dorong aku jangan sentuh? Cepat pergi. Aku lihat ada yang tidak beres di sini. Apa masalahnya? Aku sudah meminjam ke teman dan keluarga paman lihat.
Bisakah kamu meminjamkan aku uang? Keponakan. Lihatlah kakakmu baru saja menikah. Sudah menghabiskan banyak uang, aku juga sedang kesulitan. Kamu lebih baik ke paman ketiga kamu. Baiklah, terima kasih paman hadiah ini. 100.000 kamu kelihatannya, seperti 100.000. Aku bisa pinjamkan tapi kamu pakai apa untuk membayar? Dengan ibu kamu yang jualan sate. Cepat pergi jangan ganggu bisnis aku. Mereka bilang aku ngelamun atau bilang aku gila. Aku dulu tertarik padamu, karena kamu punya rumah. Kita sudah putus. Jangan ganggu aku lagi. Aku belum pernah dengar ada yang bilang putus cinta. Masih mau pinjam uang sama mantan pacar. Lagi pula meskipun aku punya uang, aku nggak akan pinjamin ke kamu. Kamu kan cuma satpam. Nggak bakal maju kalau nanti kamu nggak bayar. Aku mau cari siapa? Sekarang cuma ada satu orang yang mungkin mau pinjamin aku. Muka kamu kenapa? Pintu itu nabrak muka aku. Kamu kenapa? Keluarga kami belakangan ini ada masalah dengan perputaran uang. Butuh bantuan dari Ning Hao Yu perusahaan mereka. Jadi ayahku memaksaku untuk bertunangan dengannya. Bagaimana pendapatmu? Sekarang aku cuma punya dua pilihan. Satu, 3 bulan lagi menikah dengannya. Agar perusahaan keluarga kami bisa bertahan. Kedua, nggak menikah. Tapi keluarga kami bakal hancur. Sebegitu parah berapa dana yang dibutuhkan keluarga kamu untuk perputaran uang? 200 juta. 2. Aku tahu satu hal. Keuntungan besar selalu dibarengi dengan risiko besar. Entah sukses besar, atau jadi orang biasa seumur hidup nggak ada cara lain. Aku cuma bisa menggadaikan rumah ini. Rumah ini adalah hasil dari uang ganti rugi ayahku kalau gagal. Aku mati pun gak berani ketemu ayahku. Sisanya tinggal menunggu. Dengan perasaan penuh harapan aku buka komputer. Seperti yang aku duga. Perusahaan kami di short sale. Kaya-kaya senangnya. Senang. Kaya-kaya kaya. Senang. Kaya. Dia kenapa nggak tahu? Senang. Hati-hati di jalan datang lagi ya. MA berhenti kerja. Kita udah kaya 200 juta 200 juta. Anak, kalau kamu butuh uang bilang sama mama. Jangan bikin mama kaget seperti ini. Jangan kerja lagi 20 juta. 20 juta. Nak, kamu dapat berapa? Mama senang kok, jangan gitu. Mama nggak kuat.
Kalau setengah hidupku yang pertama. Diremehkan sama saudara. Diremehkan sama teman. Diremehkan sama kekasih. Hidup kayak anak kecil. Maka setengah hidupku yang kedua akan meledak. Sekarang aku nggak bisa dihentikan. Aku kemudian investasikan semua uang lagi, beli belasan saham semuanya untung besar. 2 bulan kemudian aku akuisisi grup Kaishuan. Aku merasakan arti kata-kata itu. Di atas angin babi pun bisa terbang. Sekarang kekuatanku walau nggak seberapa di nasional. Tapi di kota kita ini udah termasuk orang terkaya. Tapi sekarang aku belum mau buka identitasku. Masih ada beberapa hal yang perlu aku selesaikan. Ayan.
Kamu pergi kemana sih? Jangan marah dulu. Aku mau aja kamu makan. Malam datang ke bawah rumahku Zizi ya. Abang Liang? Kamu kemana aja akhir-akhir ini? Xiao Weiba. Kamu di mana? Fang Ling. Abang Liang kamu di mana? Sebentar makan yuk. Oke. Ada sesuatu aku mau bilang langsung sebentar ya bawah rumahku. Aku sekarang ke sana. Ayo makan yuk. Gimana sih kok banyak banget cewek? Kamu akhir-akhir ini ngapain aja di luar? Beberapa teman. Kamu kemana kangen banget? Abang Liang, Halo. Kita panggil mobil bareng yuk malam. aku sama Abang Liang satu mobil, kalian bertiga satu mobil. Aku sama Abang Liang satu mobil. Kita naik beca aja. 4 orang bisa muat lihat. Ayo naik mobil ini ayo. Ini mobil ibuku ayo. Bro. Boleh minta kontaknya. Kamu ngapain sih? Kenapa marah-marah, kita berteman saja? Saya marah mana saya marah ya? Enggak marah. Marah mana? Wah, di sini cantik sekali. Kamu yakin mau makan di sini? Kamu menang lotre ya, kamu tahu enggak makan di sini. Berapa harganya? 1 kata. Hari ini semua pengeluaran saya yang bayar. Cepetan bilang ada apa? Sebenarnya. Memang mereka Ning Xiao datang. Mata mereka bagus semua ada di sini. Kenapa sekarang kamu kepala satpam ya? Gajian ya? Berani makan di sini. Saya nggak mau lihat kamu hari ini bikin nafsu makan hilang. Kamu akhir-akhir ini makin jago ya. Berani bicara begitu sama saya. Kamu siapa? Ibumu enggak ngajarin gimana jadi orang ya? Saya siapa? Saya perkenalkan dengan serius. Ini adalah anak sulung orang terkaya di kota kita. Ning Hao Yu. Saat ini, nilai perusahaan 5 miliar tapi sedang kerja sama dengan grup Kaishuan. Tahu grup Kaishuan? Ya tahu. Satpam aja tahu perusahaan 500 besar dunia. Setelah kontrak tercapai berita menyebar. Nilai perusahaan kita lebih dari 20 miliar. 20 miliar. Saya jentikkan jari langsung, ada enggak ada apa-apanya. Dari mana datangnya orang gila ini? Nona Fang, kamu harus perhatikan statusmu. Jangan semua acara kamu ikut. Biar orang lain lihat. Bikin harga keluarga Ning kita jatuh. Fang Ling bukan sampah sepertimu yang bisa sentuh. Kamu siapa berani bicara begitu sama Ning Xiao? Saya siapa saya adalah. Status yang kalian nggak akan pernah sangka. Mulai hari ini. Aku akan bermain-main dengan kalian. Bermain apa yang bisa kau lakukan untuk melawan aku? Dari segi penampilan. Tampan seperti Pan An dari segi tubuh. 8 otot perut dari segi kekayaan. CEO perusahaan publik aku adalah pemenang hidup. Apa yang bisa kau lakukan untuk melawan aku? Ada bau. Tapi mereka berempat tidak menyukaimu. Itu karena mereka-mereka.
Berkacamata kuda. Bukan. Apakah semua orang kaya begitu agresif? Bukankah kau masih ingin mengumumkan sesuatu? Hari ini tidak ingin bicara pesan makanan. Grup Qiangsheng adalah perusahaan yang sangat potensial. Pendirinya bernama Ning Kun Bisnis Perusahaan. Dikelola oleh putranya Ning Haoyu. Jika kita menggabungkan mereka, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan keluarga Ning? Mereka saat ini sedang aktif ingin bekerja sama dengan kita. Ingin menggabungkan tidak masalah. Tapi ingin mengeluarkan. Ini harus aku pikirkan baik-baik. Apa yang terjadi dengan Fang Ling? Jangan minum lagi, kau sudah mabuk. Takut apa kalau mabuk ada kau yang menemani? Masih ada 1 bulan lagi. Aku akan menikahi Ning Haoyu. Tidak mungkin kau tidak akan menikahinya. Ini bukan urusanmu. Sudahlah, hari ini aku tidak ingin memikirkan apa-apa. Hari ini kita akan mabuk sampai puas. Menyanyi. Aku mabuk, antar aku pulang. Sampai di rumah. Yang aku maksud bukan rumah ini. Bukan rumahku. Akhir-akhir ini tidak terlalu nyaman. Zheng Junliang. Kau siapa sih? Bisakah kau sadar diri kenapa selalu mengganggu Fang Ling? Dia baik hati, tidak punya niat jahat. Aku tidak bodoh. Tolong jauhi Fang Ling mulai sekarang. Apa yang kau katakan tidak peduli siapa dia. Aku benar-benar menyukai Liang. Ling kau menikah dengannya. Dia bisa memberimu apa angin barat laut. Aku memanggil kalian paman dan bibi karena Fang Ling. Kalau tidak ada Fang Ling, kalian cuma orang tua kaya biasa. Kalian cuma lebih kaya dari aku, apalagi yang lebih dari aku. Apa lebih satu mata atau lebih satu telinga? Menurutku kekayaan terbesar kalian. Bukan karena kalian punya berapa tabungan, tapi karena kalian punya anak perempuan yang sangat baik seperti Fang Ling. Apa yang kalian lakukan di kehidupan sebelumnya, sampai bisa punya anak perempuan sebaik ini? Jujur saja, aku bukan pacarnya Fang Ling. Dia terpaksa minta tolong aku buat jadi pengganti. Tapi hari ini aku dengan serius memberitahu kalian.
Fang Ling akan jadi wanita aku. Dia akan hidup bahagia, tunggu saja. Siapa yang kasih dia keberanian ngomong begitu? Manajer Hisolusi untuk keluarga Ning. Sudah ketemu belum? Kalau dalam 3 hari belum ketemu, kamu bisa resign. Liang Ge, Baik-baik Zizi. Kenapa kamu di sini? gak ada apa-apa, cuma pengen bilang terima kasih. Sebenarnya aku harusnya udah lakukan ini dari dulu. Dulu aku terlalu lemah. Gak seperti Liang Ge yang berani. Aku aja kamu beli baju yuk Zizi. Gak usah, aku nyaman pakai baju gini. Nanti aku jadi kakak kamu, kakak yang gak ada hubungan darah, kakak kasih adik. Beli baju kenapa, itu kan wajar, ayo jalan. Selamat datang. Bukan Zheng Junliang ini. Oh, kamu sekarang kerja di sini. Pasti lebih enak daripada kerja di pos satpam. Liang Ge, ayo kita pergi, di sini mahal. Gak apa-apa, lihat aja, beli aja. Solusinya gimana? Siapa teman SMP aku? Dulu pernah ngejar aku, sekarang jadi satpam. Jadi satpam beli baju di sini buat apa, pacaran kali. Dia sanggup beli. Gajinya bisa beli apa, beli kancing aja susah. Nanti dia masuk bilang aja. Baju di sini gak ada yang cocok, kita cari di tempat lain. Kalau gak beli jangan pegang-pegang. Sudah-sudah, kamu lagi. Lihat apa yang kamu lakukan. Bajunya kotor semua. Bukan aku, kamu sendiri yang tumpahin. Aku gila ya, aku tumpahin ke baju kamu, tahu gak baju ini? Harganya 9.000, kami baik hati kasih kamu minum kopi. Kamu malah mengotori bajuku. Ini bukan salahku, pasti kamu yang melakukannya. Oke, aku tutup telepon dulu ya. Ada apa Zizi? Zheng Junliang, kalau mau pacaran cari tempat yang kamu mampu bayar, lihatlah dia mengotori baju kita. Seperti apa? Apakah kamu yang melakukannya Zizi? Bukan aku, dia tidak sengaja menumpahkannya. Jangan berkelit. Aku bersaksi, pasti dia yang melakukannya. Tidak, lihatlah, kalian punya CCTV kan, putar videonya saja. CCTV sedang rusak, tidak bisa dilihat. Baju ini harganya 9.000, kamu pikirkan sendiri. Kalau kami yang merusaknya, kami akan mengganti sesuai harga. Tidak akan kurang sepeser pun. Masih bilang ganti rugi, kamu bicara seenaknya saja. Lihatlah, tidak ada video, aku terpaksa harus melaporkan polisi. Laporkan saja, CCTV kami juga rusak. Kalau begitu kita harus ke pengadilan. Silakan saja. Kamu tahu siapa pemegang saham utama kami? Perusahaan K.I. Xuan, pernah dengar? Perusahaan K.I. Xuan. Tidak apa-apa, panggil manajer kalian. Kamu pikir siapa, kamu bilang panggil, langsung dipanggil. Jangan buang waktu, kami segera ganti rugi. Oke, kalau kalian tidak mau panggil, aku yang panggil ya. Jangan lari, bayar. Aku tahu di mana rumahmu. Tidak apa-apa Zizi. Sampai kapan kita harus menunggu? Tidak apa-apa, tunggu 5 menit. Manajer kita akan datang dalam 5 menit. Cepat bayar. Benar-benar datang. Manajer, tadi ada sedikit masalah, saya memberikan kopi pada wanita ini, diam. Cepat minta maaf pada wanita ini. Kenapa jangan banyak bicara, cepat. Maaf, sungguh tidak enak hati. Bagaimana menurutmu, apa ini sudah cukup? Sikap pelayananmu perlu ditingkatkan lagi. Baik-baik. Seperti ini. Semua baju ukuran M Dira ini bungkus, nanti akan ada orang yang mengirimkan alamat padamu. Tidak masalah, Tuan. Boleh kita pergi, manajer? Mereka tidak boleh pergi. Diam. Silakan masuk 2 orang. Ayo jalan. Manajer siapa itu? Kenapa kamu takut sekali padanya?
Dia sekarang adalah bos baru dari grup Kaishuan. Apa? Dia seorang satpam. Menjadi CEO grup Kaishuan? Kamu bercanda ya? Kalian berdua dipecat. Ini. Tadi sebenarnya apa yang terjadi? Kebetulan aku kenal orang dari perusahaan Kaishuan, lalu aku mengeluh pada mereka. Meski aku tidak pintar, tapi aku juga bukan orang bodoh. Tidak semudah yang kamu katakan. Kamu kasih tahu aku dong? Teba kalau benar baru aku kasih tahu. Nggak mau kasih tahu ya udah. Nanti saatnya tiba aku pasti kasih tahu. Kamu besok ada acara ya? Besok harus ke ruang satpam. Lagi baca buku. Ryoji kamu. Kamu bikin aku kaget. Kemana aja kamu? Telepon juga nggak diangkat. Bikin aku khawatir mati. Lagi sibuk urusan penting. Urusan penting apaan sih? Kukira kamu bunuh diri. Aku bilang ke supervisor ayahmu meninggal. Kamu pulang urus pemakaman. Sekarang kamu cuti berbayar, jangan sampai ketahuan ya. Lumayan juga otakmu. Tentu dong siapa lagi yang punya teman sebaik kamu. Aku ingat hari ini hari apa? Hari apa? Ulang tahunmu. Ya sama seperti sebelumnya dong. Tentu saja kebetulan malam ini aku ada sesuatu yang mau ku beritahu. Apa? Dazi. Ada sesuatu yang mau ku beritahu. Apa? Ini terakhir kalinya aku pakai seragam satpam. Sudah didiagnosis? Penyakit APA? Jauh-jauh deh penyakit apaan sih? Kerja bagus kayak gini nggak mau lagi. Kukira kamu kena penyakit mematikan. Kamu nggak kerja ini bisa kerja apa lagi? Kamu mungkin tidak percaya. Sekarang aku adalah miliarder. Ryoko kamu sudah berusia 30 tahun. Bisakah kamu jangan seperti ini aku jadi takut. Dengarkan aku pelan-pelan. Kamu bilang, sejak kamu tersambar petir, tubuhmu mengeluarkan aroma wangi, yang bisa menarik perhatian wanita, dan membuat mereka merasa bahagia. Karena itu sekarang ada 4 wanita cantik yang mengejar kamu. Ya, Sekaligus otakmu juga berubah. Jadi lebih cerdas, dan bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Terutama dalam hal saham. Kamu menghasilkan ratusan miliar dari bermain saham. saya koreksi ya bukan saya yang punya ratusan miliar. Tapi perusahaan saya, sekarang bernilai ratusan miliar. Ryoko lihat dirimu sendiri. Kamu pakai apa sih? Seragam satpam. Dengarkan apa yang kamu katakan. Sekarang mental kita memang agak bermasalah. Tapi saat berhayal jangan berhayal terlalu besar. Cukup beberapa miliar saja kenapa sampai ratusan miliar. Saya tahu dengan IQ kamu sekarang. Pasti sulit untuk dimengerti. Kamu bilang ada 4 wanita cantik yang mengejar kamu. Lalu kenapa hanya saya yang menemani kamu merayakan ulang tahun? Malam ini, saya hanya ingin merayakan ulang tahun dengan kamu. Saya tidak memberitahu mereka berempat. Siapa? Kamu siapa? Apakah kamu salah kamar? Minggir. Halo, saya mencari Kak Ryoko. Halo?
Apakah kamu sudah tidak ada urusan lagi? Saya. Ya sudah malam cepat pulanglah. Bukan saya. Bukan Dazi malam ini. Dia harus tidur dengan saya. Saya tidak pantas. Dazi. Ya Tuhan. Sambar saya.